Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Enzim merupakan senyawa protein yang berperan sebagai biokatalis, yaitu dia mempercepat reaksi kimia tanpa harus bereaksi loh. Enzim memiliki sifat spesifiknya masing-masing loh, yang artinya mereka hanya bekerja pada substrat tertentu. Enzim juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, contohnya yaitu pH dan juga suhu. Enzim banyak ditemukan di dalam seluruh tubuh kita. Salah satu contohnya yaitu di hati, yaitu enzim katalase. Enzim katalase ini mengurai hidrogen peroksida atau H2O2 menjadi O2 alias air dan juga oksigen. Ini dia alat dan bahannya. Ada tabung reaksi, pipet tetes, pembakaran kusen, koran, masker, sarung tangan, tusuk sate, hati ayam segar, HCl, NaOH, air panas, dan air dingin. Itulah alat dan bahannya. Ini dia cara kerjanya. Yang pertama, menyiapkan 5 tabung reaksi, kemudian ditandai dengan huruf A, B, C, dan E. Yang kedua, memotong hati ayam menggunakan pisau sampai potongannya kecil-kecil, kemudian ditumbuk sampai halus. Yang ketiga, memasukkan ekstra hati ayam ke dalam tabung reaksi hingga mencapai ketinggian 1,5 cm. Nah, kemudian cara melakukan pengujiannya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, reaksi yang pertama itu kalian hanya perlu memasukkan 10 tetes cairan HCl dan 6 tetes cairan H2O2. Setelahnya, tutup reaksi gelembung gasnya. Tutup tabung reaksinya dan amati kemunculan gelembung gasnya. Setelah itu, kalian lakukan uji nyala api dengan memasukkan tusuk sate yang sudah dibakar ke dalam tabung reaksinya. Yang kedua adalah reaksi NaOH dan H2O2. Yang pertama adalah kita menambahkan 10 tetes NaOH dan 6 tetes H2O2 ke dalam tabung reaksi yang sudah diisi dengan hati ayam yang sudah dihaluskan dan ditutup dengan ibu jari. Setelah itu, amati gelembung gas yang terjadi. Buka ibu jari dan lakukan uji nyala api. Oke, reaksi selanjutnya itu reaksi air panas dan H2O2, yaitu pertama, tabung reaksi yang sudah diisi hati ayam, setelah itu direndam ke dalam air panas selama 10 menit. Setelah itu, tambahkan H2O2 sebanyak 6 tetes. Setelah itu, tutup menggunakan ibu jari dan amati apakah ada gelembung ataupun tidak. Setelah itu, buka dan masukkan tusuk sate yang sudah dibakar ke dalam tabung reaksi. Setelah itu, amati apakah apinya nyala ataupun tidak. Tambahkan H2O2, hati yang sudah dimasukkan ke dalam tabung kita rendam di air dingin selama kurang lebih 10 menit. Lalu setelah 10 menit kita tambahkan 6 tetes H2O2, lalu kita tutup dengan menggunakan ibu jari. Ingat, harus pakai sarung tangan ya. Setelah itu kita lihat bagaimana reaksi gelembung yang terjadi di dalam tabung. Setelah itu tidak usah lama-lama, langsung angkat ibu jari kalian agar tidak merasa panas. Setelah itu masukkan tusuk sate yang sudah dipanaskan sebelumnya ke dalam tabung. Lalu lihat bagaimana reaksi yang terjadi antara oksigen, yaitu apakah nyala apinya terang ataukah redup atau justru tidak menyala sama sekali. Ini dia data hasil pengamatan kami. Bisa kalian lihat di sini. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa aktivitas enzim katalase pada hati ayam sangat dipengaruhi oleh suhu dan pH.
pada suhu optimum, enzim katalase dapat bekerja secara maksimal dalam mempercepat reaksi pemecahan hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. Jika suhunya terlalu rendah, aktivitas enzim akan melambat karena energi kinetik molekulnya berkurang. Sebaliknya, jika suhu terlalu tinggi, enzim akan terdenaturasi, menyebabkan aktivitas enzimnya menurun drastis. Begitu pula dengan pH. Enzim katalase memiliki pH optimum untuk bekerja secara efektif. Perubahan pH terlalu asam atau terlalu basa dapat mengubah struktur aktif enzim. Hal ini mengakibatkan enzim tidak dapat mengkatalisis secara sempurna. Jadi, kestabilan suhu dan pH sangat penting agar enzim katalase pada hati ayam dapat berfungsi secara optimal. Saatnya sudah acuan tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.